sepasang suami istri yang hidup dengan tentram dan bahagia. Meskipun melarat, mereka taat kepada perintah Allah. Segala yang dilarang Allah mereka hindari, dan mereka juga beribadah dengan tekun. Si suami adalah seorang yang alim dan tawakal. Namun, istrinya sudah lama mengeluh tentang kemiskinan yang tiada habis-habisnya. Ia memaksa suaminya agar mencari jalan keluar. Dalam bayangannya, pasti akan menyenangkan jika segala-galanya serba cukup. Pada suatu hari, lelaki yang alim itu berangkat ke ibu kota untuk mencari pekerjaan. Di tengah perjalanan, ia melihat sebatang pohon besar yang tengah dikerumuni oleh orang. Ia kemudian mendekat. Ternyata, orang-orang itu sedang memuja pohon yang konon keramat dan sakti. Banyak juga kaum wanita dan pedagang-pedagang yang meminta-minta agar suami mereka setia atau dagangannya laris. Dalam hati pemuda itu berkata, "Ini syirik. Ini harus diberantas habis. Masyarakat tidak boleh dibiarkan menyembah serta meminta kepada selain Allah." Ia kemudian pulang dengan terburu-buru. Istrinya pun merasa heran mengapa suaminya kembali secepat itu. Dan lebih heran lagi, waktu ia melihat si suami mengambil sebilah kapak yang diasahnya dengan tajam. Lelaki alim tadi bergegas keluar lagi. Istrinya bertanya tetapi ia tidak menjawab. Segera dinaiki keledainya dan dipacu dengan cepat menuju pohon itu. Sebelum sampai ke tempat itu, tiba-tiba melompat sesosok tubuh yang tinggi besar dan hitam. Dia adalah iblis yang menyamar sebagai manusia. Iblis itu pun bertanya kepada si pemuda, "Hai pemuda, mau kemana kamu?" Orang alim tersebut menjawab, "Saya mau pergi ke pohon yang disembah oleh orang itu bagaikan menyembah Allah. Saya sudah berjanji kepada Allah akan menebang pohon syirik itu." Jawab si pemuda, "Kamu tidak boleh menebang pohon itu, karena kamu tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Yang penting, kamu tidak ikut-ikutan syirik seperti mereka. Sudah, pulang saja sana," kata si iblis. Si pemuda pun menjelaskan lagi, "Tidak, kemungkaran mesti diberantas." Karena masing-masing tegas pada pendiriannya, akhirnya terjadilah perkelahian antara orang alim tadi dengan si iblis. Kalau melihat perbedaan badannya, seharusnya orang alim itu dengan mudah bisa dikalahkan. Namun ternyata iblis menyerah dan meminta ampun kepadanya. Kemudian dengan berdiri menahan kesakitan, dia pun berkata, "Tuan, maafkanlah kekasaran saya. Saya tidak akan berani lagi mengganggu Tuan. Sekarang pulanglah. Saya berjanji setiap pagi apabila Tuan selesai melaksanakan sholat subuh, di bawah tikar sholat Tuan akan saya sediakan uang emas 4 dinar. Pulang sajalah, jangan teruskan niat Tuan." Mendengar janji si iblis, lunturlah kekerasan tekad si alim tadi. Ia teringat istrinya yang hidup berkecukupan. Ia teringat akan celotehan istrinya. Jika setiap pagi ada 4 dinar, dalam sebulan saja dia sudah bisa menjadi orang kaya. Akhirnya pemuda itu pun pulang. Niat untuk memberantas kemungkaran tadi sudah terlupakan. Demikianlah, semenjak pagi itu istrinya tidak pernah marah lagi. Hari pertama ketika si alim selesai sholat, dibukanya tikar sholatnya. Ternyata di sana memang ada uang emas 4 dinar seperti yang dijanjikannya. Dia meloncat girang dan istrinya pun gembira. Begitu juga hari yang kedua. 4 dinar emas selalu ada di sana. Pada hari ketiga, matahari mulai terbit dan dia membuka tikar sholat. Masih didapatinya uang itu. Tetapi pada hari keempat, dia mulai kecewa. Di bawah tikar sholatnya tidak ada apa-apa lagi kecuali tikar pandan yang rapuh. Istrinya mulai marah karena uang yang kemarin sudah dihabiskan. Si alim dengan lesu menjawab, "Jangan khawatir, mungkin besok kita akan dapat 8 dinar sekaligus." Keesokan paginya,
Dengan cemas suami itu pun bangun pagi-pagi. Selesai sholat, mereka melihat kembali di bawah sejadah. Ternyata sejadah itu kosong. Mereka lalu marah. Istrinya kemudian berkata, "Kurang ajar, ternyata kita ditipu. Tebanglah pohon itu," ujarnya. "Ya, memang dia telah menipuku. Akan aku habiskan pohon itu semuanya hingga ke ranting dan daun-daunnya," sahut si suami. Maka ia segera mengeluarkan keledainya. Sambil membawa kapak yang tajam, dia memacu keledainya menuju ke arah pohon itu. Di tengah jalan, iblis yang berbadan tinggi besar tersebut sudah menghadang. Dengan sorotan matanya yang tajam, dia pun berkata, "Mau kemana kamu?" hardiknya. "Aku mau menebang pohon itu," jawab si alim dengan gagah berani. "Sudah, berhenti saja. Bagaimanapun, kamu tidak akan bisa menebang pohon itu," jawab si iblis lagi. Maka terjadilah kembali perkelahian yang hebat. Tetapi kali ini bukan iblis yang kalah, melainkan si alim yang terkulai. Dalam kesakitan, si alim tadi bertanya penuh heran, "Dengan kekuatan apa engkau dapat mengalahkan saya? Padahal dulu engkau tidak berdaya sama sekali." Iblis itu dengan angkuh menjawab, "Engkau dulu bisa menang karena waktu itu engkau keluar rumah untuk Allah, demi Allah. Andai kata aku kumpulkan seluruh tentaraku untuk menyerangmu, aku tak akan mampu mengalahkanmu. Tapi sekarang, kamu keluar dari rumah hanya karena tidak ada uang di bawah tikar sejadahmu. Maka biarpun kau keluarkan seluruh kekuatanmu, tidak mungkin kamu akan mampu menjatuhkanku. Pulang saja, kalau tidak kupatahkan nanti batang lehermu," hardik si iblis. Mendengar penjelasan iblis ini, si alim tadi tertunduk lemas. Ia merasa bersalah, dan niatnya memang sudah tidak ikhlas lagi. Dengan terhuyung-huyung ia pulang ke rumah, dibatalkannya niat untuk menebang pohon itu. Ia sadar bahwa perjuangannya yang sekarang tanpa keikhlasan, dan perjuangan yang seperti itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain dari kesia-siaan yang berkelanjutan.